sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan memahami atau belajar mengenai cara membaca informasi yang disediakan oleh signal MQ5. Nah, di sini teman-teman kita ada diberikan sebuah chart perkembangan equity maupun balance ya. Di sini adalah perkembangan daripada equity-nya, dan di sini adalah jadi servernya real ya, seperti itu. Nah, pada umumnya yang pertama-tama kita yang lihat adalah waktunya. Ya, waktu daripada trading ini sudah mencapai 4 minggu. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya di sini ada indikator mengenai reliability. Reliability ini adalah mengenai sebuah pembanding ya antara dari signal akun master atau risk daripada akun masternya ke risk dengan klien-kliennya, itu diberikan sebuah indikasi ya dari warna hijau ya, hijau sampai dengan 5 bar. Artinya kalau 5 bar hijau berarti itu signalnya bisa dikatakan low risk ya, low risk atau reliability-nya sangat tinggi. Artinya resiko terhadap pengkopiannya itu tidak terlalu besar ya. Dia mungkin juga target sebulannya kecil ya. Biasanya berhubungan dengan di sini adalah mengenai kewajaran, tingkat kewajaran ataupun resiko daripada pengkopian akun masternya ke akun klien ya. Di sini bisa katakan ya high risk high return, low risk low return ya, seperti itu biasanya rasionya ya. Jadi ini merupakan 5 bar. Nah, kalau yang 5 bar ada warna hijau, itu artinya sebuah signal yang bisa katakan cukup aman atau tidak terlalu jauh resikonya atau tidak terlalu besar resikonya antar akun master maupun akun kliennya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Algo trading merupakan sebuah indikasi untuk menilai seberapa besar sebuah order dibuat oleh cara manual ataupun cara otomatis menggunakan robot ya. Di sini kita bisa melihat, oh ini robotnya 80% melakukan trading, selebihnya ada intervensi manual misalnya ya. Lalu di sini berikutnya adalah maksimum drawdown. Maksimum drawdown di sini 25%. Nah, artinya seperempat dari modal mengalami penurunan, bisa saja mengalami floating ya. Jadi floatingnya sampai dengan 25% seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat lagi, drawdown 25% itu menghasilkan profit 100% dalam 4 minggu. Nah, ini dia high risk high return ya, tergantung money manajemennya juga ya. Jadi maksimum drawdownnya adalah tingkat resiko penurunan equity atau floating ataupun mengalami loss itu sampai dengan 25%, namun dengan target 100% sebulannya dengan waktu 4 minggu ya. Nah, di sini maksimum deposit lot adalah nilai deposit yang digunakan dari modalnya 20%. Nah, tentu di sini kalau kita lihat modal awalnya adalah 10 inisial deposit 10.000 kurang lebih. Berarti kita max deposit lotnya kita anggaplah 21% lah ya. Berarti kita bisa saja memberikan dana modal tidak harus 10.000 ya. Jadi dengan modal 21% atau 2.100 sudah bisa trading mengikuti lot yang ada di akun masternya ya, dengan artinya full margin sebenarnya. Namun intinya dari 10.000 itu hanya 20% saja yang digunakan untuk mencapai trading selama 4 bulan 4 minggu ini 100% ya. Jadi kalau kita dalam mengcopy bisa melihat gitu. Apakah dia berhubungan dengan initial deposit ya. Max deposit lot adalah berapakah dana efektif yang digunakan oleh robot ataupun oleh trading dalam melakukan suatu aktivitas tradingnya. Nah, di sini ternyata dari 10.000 hanya 20,9%, artinya cuma hanya 2.900 dolar yang dipakai, hanya 20%-nya lebih, seperti itu ya, teman-teman tahu. Nah, trading activity ini bisa dikatakan menghitung mengenai aktivitas tradingnya. Nah, di sini dalam 1 bulan itu ternyata ada berapa, bisa dikatakan 70% yang tidak terpakai ya. Jadi bisa dikatakan 70% dari waktu 4 minggu ini hilang. Dia hanya menggunakan trading hanya 30% dalam waktu 1 bulan ini, seperti itu artinya. Nah, kalau tradingnya full ya 100%, artinya setiap hari dia akan trading terus, dan itu bisa mencapai ya sangat tinggi ya, trading mungkin 70%, 80%. Nah, di sini ternyata trading activity-nya hanya 30% ya, untuk menghindari resiko loss seperti itu. Profit rate 75%, artinya ada 75% profit yang order yang menghasilkan profit berbanding dengan order yang loss-nya 25%. Seperti itu, ini berhubungan dengan satu sama lain ya. Jadi ketika ini berhubungan 100% ya, ini dia. Kita bisa lihat jangan sampai kebalik ya.
profit rate-nya 25%, loss rate-nya 17% ya, nggak bisa kalau kebalik. Nah, di sini kita bisa melihat dengan mudah, ini trading ini sebenarnya profit yang lebih banyak atau loss yang lebih banyak. Ya, bisa saja profit rate-nya 25, loss rate 75, bisa saja dia kayak seperti swing strategi, stop loss-nya kecil, target profitnya panjang, namun sering kena stop loss, tapi sekali dapat profit ya bisa nutupin, bisa aja ya. Di sini bisa kembali kita lihat ini strategi adalah strategi yang memang bisa dikatakan scalpingan atau averaging ya, artinya nggak menggunakan target yang panjang ya. Ternyata banyakkan jumlah profit ordernya dan juga loss-nya hanya seperempatnya. Nah, itu gambarannya. Oke, ini cukup paham ya. Kita bisa melihat dengan mudah. Nah, ternyata dalam 4 minggu sudah bisa mencapai 100% ya, dengan drawdown penurunan equity sebesar 25%, dan trading ini dilakukan secara otomatis sebanyak 82% dan 18% adalah manual atau intervensi ya. Lalu di sini bisa saja teman-teman trader bisa saja tidak harus memasukkan 10.000, namun bisa anggaplah 3.000 ya, dan bisa juga menyeting lotnya seperti lot yang sama dengan akun masternya. Nah, ini gambaran berapa persenkah robot menggunakan modal yang disertakan seperti itu. Equity merupakan gambaran sebuah ketersediaan dana kita ya. Di sini adalah sebuah nilai yang bersifat fluktuatif atau dinamis ya. Kalau deposit merupakan satu nilai yang sudah ditutup ya, sudah tutup buku istilahnya, sudah di closing ya, sudah clear. Nah, itu deposit atau balance ya. Deposit setoran, balance di situ adalah bisa katakan, nah ini dia. Ketika equity ini merupakan gabungan juga ya, kita bisa melihat karena ini equity di sini adalah nilai yang berubah-ubah. Jadi bisa katakan deposit ya, ini dia initial deposit ditambah profit ya, seperti itu. Lalu dikurangin kondisi loss-nya. Mudahnya gini. Anggaplah depositnya 10.000. Lalu sedang mengalami floating loss 2.000, maka equity kita tinggal 8.000. Jadi 10.000 balance dana yang sudah kita setorkan atau mengendap, namun kita sedang membuka order dengan kondisi loss, anggaplah $2.000, maka equity kita atau dana tersedia, dana liquid kita sebesar 8.000. Balance dikurang loss sama dengan equity, kurang lebih seperti itulah ya. Profit merupakan nilai yang setelah di closing, dibukukan. Jadi di sini profit adalah order atau nilai dalam bentuk dolar, currency yang sudah dibukukan, yang sudah di close ya, sebesar 10.000 ya. Equity-nya 20.241.14 dan profitnya adalah 10.145.14 dengan modal awal 10.096. Nah, inilah gambaran dengan modal 96 selama 4 minggu sudah mencapai 100% dengan profit 10.145,14 dolar, atau balance-nya digabungkan antara initial deposit dengan profit sudah menjadi, atau equity-nya yang saat ini sudah terclosing 20.241,14 dolar. Nah, itulah gambarannya, bahwa dengan sekali lihat kita bisa menilai. Nah, dengan grafis sangat mudah sebenarnya di sini ya, dengan grafis sangat mudah dalam 4 minggu. Nah, di sini adalah nanti user yang mengcopy order ini. Oke teman-teman ya, kalau di sini kita sudah pahami initial deposit adalah deposit awal ya. Deposit awal ketika kita menyetor atau bisa katakan order yang pertama, paling pertama ya, itulah initial deposit. Bisa saja kita melakukan deposit berikutnya, maka akan direcord ke dalam menu deposit. Nah, kalau withdrawal adalah penarikan dana ya, berapakah total penarikan dana sudah kita lakukan dari trading ini. Nah, nanti ada chartnya lagi, itu kita sudah melakukan withdrawal 100% ya, seperti itu. Berapa nilainya sudah ada nanti. Nah, di sini kita sudah pahami ya, gampang ya, kalau equity merupakan bisa dikatakan bisa juga balance ya. Kalau udah nggak ada order ya, equity-nya adalah nilai akhir pembukuan kita di sini 20.021,14, artinya nggak ada nilai floating ya. Nah, ini bisa juga balance, bisa juga equity. Kalau balance adalah ketika tidak ada order dia menjadi balance, kalau ketika ada order dia menjadi equity, seperti itu ya. Ini akan bergerak secara dinamis. Profit adalah pembukuan atau profit yang sudah di closing oleh robotnya. Initial deposit merupakan deposit awal ya. Withdraw merupakan penarikan dana. Deposit di sini tambahan, memasukkan dana atau dana tambahan ya, atau inject lah sebutannya. Oke.
Oke, di dalam part 1 ini gambarnya seperti dulu, nanti kita akan ke part 2 lagi untuk kita mempelajari yang lebih detail. Bagi teman-teman yang masih baru belajar atau memahaminya, di sini kita bisa menilai ya. Jadi robot ini memang high risk ya, telah mencapai 100% dengan waktu 4 minggu. Namun secara reliability-nya memang dia merah ya. Merahnya cuma 1 kok ya. Merahnya 1, kalau merahnya 5 ya itu termasuk udah berbahaya. Kenapa 1? High return, high profit. Nah, di sini dengan drawdown 25% masih dalam toleransi. Menurut saya masih dalam hitungan toleransi ya, karena targetnya cukup tinggi ya, sebulan sampai 100%. Dengan drawdown 25% menurut saya cukup masih masuk akal, karena kalau kita turunkan juga lebih kecil lagi ya. Misalnya kita turunkan setengahnya ya, sebulan 50%, maka drawdownnya akan otomatis menjadi 12,5%, kurang lebih seperti itu ya. 12% ya wajar, nah, tergantung lot awal yang akan digunakan atau target yang akan di setting ya. Oh, targetnya 50%, maka drawdownnya akan menjadi 12,5%, ini tergantung targetnya sebetulnya ya. Ya seperti itu. Oke teman-teman, bagi yang bertanya cara cepat untuk memahami informasi yang disediakan MQ5 untuk mengcopy signalnya. Oke, sampai bertemu dengan kesempatan. Salam profit.